Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham ya di sektor bank mini atau bank-bank digital kecil, third liner seperti itu. Ada 5, ada BEFIT, BABP, BGTG, Bank Dinar, dan INPC seperti itu. Tetapi karena ini cukup banyak, saya buat lebih singkat saja seperti itu. Yang pertama ada saham Bank Victoria atau BEFIT seperti itu. Pada tanggal 14 Desember 2021 mengalami stagnan ya, penutupannya tetap sama di pembukaan di sekitar 258. Walaupun kalau kita trace secara lebih detail, ini ada gap up ya, tapi berhasil tertutup juga seperti itu. Nah, bagaimana potensi BEFIT? Kalau kita trace trend line-nya sudah menunjukkan adanya potensi uptrend, sudah uptrend posisinya. Kemudian garis EMA divalidasi dengan garis EMA 50 maupun 150 sudah mengarah ke atas, volume konsisten ya. 5 hari ini cukup tinggi dibandingkan biasanya. Untuk garis MACD juga mengarah ke atas, sehingga ada potensi saham ini untuk mengalami kenaikan lanjutan seperti itu. Tetapi kita trace, kalau kita lihat sudah lebih dari 7 candle hijau seperti itu, walaupun shadownya tinggi ya, tapi menunjukkan bahwa mulai ada tekanan jual seperti itu. Untuk BEFIT kita coba lihat broker summary-nya. Kita coba lihat 2 hari terakhir saja. Kalau untuk BEFIT ini ada distribusi ya, 2 hari terakhir menunjukkan bahwa ada potensi untuk mengalami koreksi lanjutan. Tetapi kalau kita lihat di sini biasanya 2 hari naik, kemudian koreksi bentar, lanjutkan lagi naik. Ini sudah koreksi, mungkin besok akan koreksi bentar atau stagnan dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, buat teman-teman bisa manfaatin untuk spekulasi buy ya. Selama masih bertahan, menurut saya selama masih bertahan di level supportnya di sekitar 240-an masih cukup oke untuk BEFIT seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa spekulasi buy mungkin kalau dikasih di sekitar 240, 242, tapi kalau enggak di sekitar 250. Under 250 cukup wise ya. Seperti itu. Untuk potensinya gimana? Potensi terdekat untuk resistennya di sekitar 280, resisten berikutnya ada di 300. Seperti itu untuk BEFIT. Kita lanjut ke saham kedua, BABP. BABP ini sudah saya analisa di video-video sebelumnya ya. Potensinya apabila masih bertahan di EMA di atas supportnya di 226, 224, maka masih cukup oke untuk saham BABP seperti itu. Tetapi perlu diingat di sini ada resisten kecil, resisten EMA 150 maupun EMA 50-nya di sekitar 236, 242. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Apabila masih bertahan dan berhasil break dari EMA 50 maupun 150, maka potensi saham BABP ini cukup oke, minimal ke level 278, 280 itu cukup terbuka, kemudian resisten berikutnya di level 300. Seperti itu. Nah, dengan catatan selama masih bertahan dan berhasil break di atas EMA 50 maupun 150-nya. Kita coba trace broker summary-nya. Distribusi ya. Masih ada distribusi 2 hari terakhir oleh EP, MG, ZP, KK. Yang nampung ada BK, YP, RS, MI, YU. Seperti itu untuk BABP. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada BGTG atau Bank Ganesha. Untuk Bank Ganesha pada tanggal 14 Desember 2021 ditutup mengalami kenaikan ya sebesar 1,8%,
candlenya membentuk doji seperti itu. Untuk garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas. Untuk volume juga cukup oke. MACD juga mengarah ke atas. Kita coba lihat broker summary-nya untuk BGTG. Hari ini ada sedikit akumulasi ya, masih ada sedikit akumulasi. Nah, untuk BGTG sendiri menurut saya selama masih bertahan di level di atas level 300 ya, level 300 atau 320 itu cukup oke untuk saham BGTG seperti itu. BGTG sendiri ini ada potensi, kenapa? Karena kalau saya lihat beritanya, BGTG ini akan menyelenggarakan RUPS di tanggal 22 Desember, sedangkan ada potensi untuk menyelenggarakan right issue untuk menutupi modal intinya ya, maksudnya menambah modal intinya pemenuhan ke OJK seperti itu. Jadi ada potensi untuk saham ini tetap digoreng, tetap diangkat seperti itu. Potensinya cukup oke untuk saham BGTG. Kita lanjut ke saham berikutnya, INPC. Oke, INPC atau Bank Arta Graha. Untuk INPC sendiri tanggal 14 Desember 2021 mengalami koreksi ya sebesar 5,81% ke level 146 seperti itu. Untuk garis EMA 50-nya berada EMA 150-nya berada di 145, sedangkan EMA 50 berada di 142. Ini karena berdekatan bisa dalam range area 140 sampai dengan 145 itu ada support yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari INPC. Tapi apabila break dari support tersebut, maka support berikutnya ada di sekitar 135 seperti itu. Untuk INPC garis volume juga mengecil ya, volumenya mengecil. Untuk garis MACD mulai mengarah ke atas. Kita coba lihat broker summary-nya. INPC. Untuk INPC masih distribusi ya, sehingga ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Nah, buat teman-teman bisa manfaatin wait and see dulu. Kalau misalnya turun dan berhasil bertahan di level support yang cukup kuat di 135-130-an, bisa manfaatin spekulasi buy untuk target taking profit di sekitar 145 cukup oke. Apabila berhasil break maka ada potensi ke 150-an untuk saham INPC. Karena mengingat ini saham-saham maksudnya yang cukup mudah untuk digoreng ya, cukup mudah untuk volatilitasnya tinggi, jadi saya tidak menyarankan untuk hold jangka lama ya. Jadi untuk trading jangka pendek saja. INPC sudah, maka terakhir dinar ya. Untuk dinar tanggal 14 Desember 2021 mengalami koreksi juga sebesar 5,03% ke level 340. Oke. Untuk dinar sendiri selama masih, menurut analisa saya, selama masih bertahan di sekitar level 336, 338 itu masih cukup oke karena ada support yang cukup menahan seperti itu. Nah, garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas, garis MACD juga mengarah ke atas, mulai cenderung sideways ya. Cenderung sideways, volumenya juga mulai mengecil seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya untuk dinar. Untuk dinar cukup netral ya, 2 hari terakhir ini ada aset EP, PD, NI, JP, yang jual ada XA, BQ, BK, MG, CC seperti itu. Jadi bagaimana potensinya selama masih bertahan di level 334-336, maka bisa spekulasi buy untuk target taking profit di sekitar 400-420 itu masih cukup oke. Untuk saya cukup tinggi, jadi saya tidak menyarankan untuk hold
jangka lama, jangka panjang. Sebaiknya untuk trading jangka pendek saja. Oke, sekian video untuk saham bank-bank mini, bank-bank digital. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, share, dan subscribe. Buat teman-teman yang baru nonton, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.